warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan diberikan panjang umur. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jainuddin SPD MSI yang sudah hadir di tempat. Yang saya hormati Ibu Erniati SPD, dan yang saya hormati Ibu Esmawati SPD MPD, yang saya hormati Bapak Agung SPD, dan rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita berkumpul di ruang guru dalam rangka mendengarkan paparan dari Ibu Esmawati SPD MPD yang membahas tentang diseminasi penerapan budaya positif SMP Negeri 59 Jakarta. Untuk Ibu Esmawati kami persilakan. Terima kasih Bu Umi yang telah memandu jalannya acara di sini hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 59 Jakarta, Pak Jainuddin SPD MSI. Yang saya hormati rekan-rekan saya wakil Pak Agung, Bu Erni, dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati dan banggakan, guru-guru SMP Negeri 59 Jakarta. Mohon izin saya berdiri di sini dalam rangka menunaikan tugas dan tanggung jawab saya selaku salah satu peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima yang mewakili DKI Jakarta, khususnya dari SMP Negeri 59 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk kehadiran Bapak dan Ibu dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi yang saya laksanakan pada siang hari ini. Adapun kegiatan ini merupakan salah satu tagihan dari pelatihan yang sedang saya ikuti, yaitu mendiseminasikan salah satu materi yang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Ada di modul 1 bagian 4, modul 1.4 yang baru saja saya selesaikan. Kemudian masih tertunda satu tugas, yaitu pendiseminasian dan harus terdokumentasi, yang merupakan salah satu tagihan wajib harus saya selesaikan untuk menuntaskan semua tagihan di modul 1. Nah, sementara saat ini saya sudah melanjut di modul 2. Dan apa yang saya sampaikan pada paparan ini bukan berarti saya menggurui atau mengajari Bapak dan Ibu. Semuanya yang terdapat di dalam paparan ini pada dasarnya sudah kita lakukan, terutama guru BK. Saya tahu banget ini merupakan materi yang sangat pas untuk guru, untuk semua guru. Tapi sejauh ini yang saya tahu, guru BK yang paling banyak mengaplikasikan semua materi yang ada di dalam paparan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, adapun judul dari diseminasi saya ambil yaitu pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 59 Jakarta. Sekali lagi saya mohon izin, saya bukan menggurui Bapak Ibu ya, saya hanya berbagi materi yang saya dapatkan. Saya pun masih belajar dan belajar mendapatkan teorinya dan belajar menerapkan mengaplikasikannya. Konsep utama modul budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Inilah kira-kira nanti yang akan dipaparkan pada diseminasi ini. Lalu kita akan bahas satu persatu.
eh, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita tahu sekarang yang sedang kita jalani, yang mulai kita rintis itu program pendidikan Merdeka Belajar dengan pewujudan khas karakternya profil belajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang kemudian karakter yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan pendidikan yang berdiferensiasi maksudnya di sini adalah bahwa setiap pelajar itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, mempunyai latar belakangnya masing-masing dan berbeda satu dengan yang lain, dan itu dalam rangka mewujudkan karakter profil belajar Pancasila yang diharapkan dari pembelajaran yang kita lakukan itu mestinya kita layani bukan secara global, secara bersamaan, tetapi harus kita pilah, harus kita bisa kita layani secara maksimal, berbeda sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Itu maksudnya pembelajaran yang terdiferensiasi. Saya juga masih kurang mengaplikasikan ini dalam pembelajaran. Jujur saya juga belum mampu memfasilitasi itu, tapi saya yakin kita sama-sama belajar dan sama-sama berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya, disiplin positif. Kalau berbicara tentang disiplin, yang ada dalam pikiran kita adalah antara kepatuhan dengan peraturan, gitu kan ya? Yang kita pahami kalau orang disiplin berarti taat dengan aturan yang kita tentukan. Tetapi sesungguhnya kalau kita konotasikan disiplin itu dengan taat, dengan aturan, yang ada dalam pikiran kita itu adalah satu tekanan. Adanya dalam tekanan. Karena kenapa? Dalam kita mengharapkan kepatuhan terhadap aturan, berarti di situ ada tekanan, ya. Jadi sesungguhnya dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kita disiplin dengan ketidakpatuhan. Kata disiplin dengan ketidakpatuhan, artinya di situ ada ketaatan dan ada tekanan untuk taat terhadap aturan-aturan itu. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya di situ yang diharapkan dari kita dalam mendisiplinkan itu bukan mengharapkan anak itu untuk hanya patuh, sekedar patuh dengan aturan, tetapi mengharapkan bahwa kepatuhannya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena sesuatu, bukan karena ada aturan, bukan karena ada takut kena hukuman atau dapat iming-iming atau dapat janji misalnya dari sesuatu yang dia lakukan itu. Tapi yang diharapkan dari kita itu adalah anak itu sadar betul bahwa ada nilai-nilai universal. Dia punya kemandirian, punya tanggung jawab, punya kejujuran, punya rasa kasih sayang. Nilai-nilai itu ada di dalam dirinya dan itu harus ditegakkan oleh dia sehingga dia patuh dengan taat dengan aturan-aturan itu, karena taat dengan kedisiplinannya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa soggokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi yang diharapkan adalah anak itu sadar, punya kesadaran diri sendiri untuk melakukannya itu, untuk taat kepada aturan itu, untuk disiplin adalah berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut misalnya dipelototin Wesma atau takut karena takut kena sanksi, nanti kena tegur gitu. Jadi yang diharapkan dari anak itu adalah dia taat karena memang di dalam dirinya ada kesadaran diri sendiri untuk tetap taat dengan nilai-nilai universal yang ada di dalam dirinya itu. Itu yang diharapkan. Kemudian
Kita lanjut ke yang berikut, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita punya kebutuhan dasar, siapapun punya kebutuhan dasar yang bisa menjadi motivasi seseorang itu melakukan sesuatu. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang satu kebutuhan fisiologis untuk survive, bisa bertahan hidup, itu terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan fisiologis namanya. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kan setiap orang kita pasti butuh disayangi, butuh diterima dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat komunitas kita dimanapun kita berada. Anak juga sama seperti itu ya. Jadi bisa jadi seorang anak melakukan pelanggaran terhadap satu ketentuan atau satu komitmen ketika dia kurang terpenuhinya rasa kasih sayang yang diinginkan. Bisa jadi dia berontak, bisa jadi dia melakukan sesuatu pelampiasan di sekolah misalnya, atau bisa jadi dia melakukan kesalahan terhadap temannya, bisa jadi dia malah berontak orang tuanya. Bisa seperti itu. Kita pun sama seperti itu, manusiawi. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan, dia ingin menunjukkan saya bisa kok, saya hebat loh, lebih hebat dari kamu gitu. Bisa jadi seperti itu kan. Ketika dia merasa dia lebih power dari orang lain, maka dia melakukan kesalahan yang tanpa sadar. Dia lakukan kesalahannya itu untuk menunjukkan kekuasaannya, gitu ya. Kemudian rasa kebebasan, dia merasa ingin bebas, nggak mau diatur, nggak mau ikut aturan. Maka kita menemukan anak-anak kita itu, kita sudah buat komitmen bersama, sudah buat tata tertib, sudah buat peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh begitu di dalam kelas. Tapi anak itu melakukan pelanggaran kenapa? Karena dia memang tidak mau diatur, dia mau bebas, gitu ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Lalu kesenangan, ada hobi, ada kebiasaan, ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Kayaknya ada yang iseng, suka senang berperilaku mengganggu orang lain. Ada yang seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang bisa memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, termasuk pelanggaran terhadap sesuatu yang sudah disepakati menjadi aturan atau menjadi tata tertib. Nah, motivasi perilaku manusia motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua jenis. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar dirinya sendiri. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seperti tadi di awal sudah saya sebutkan, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ketika tidak terpenuhi secara sempurna, maka itulah yang menjadi motivasi kenapa seseorang itu melakukan sesuatu, bahkan pelanggaran sekalipun. Nah, motivasi ekstrinsik itu bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, karena hukuman. Contoh, anak tidak mau telat misalnya karena takut nanti disetrap gitu, karena aturannya kalau terlambat masuk kelas atau terlambat atau tidak memakai seragam lengkap ketika upacara, maka hukumannya adalah dia akan berdiri di posisi paling depan gitu. Jadi dia takut karena itu, takut karena hukuman sehingga dia berpakaian seragam lengkap, atau dia takut karena hukuman nanti di kelas dia akan hadir tepat waktu. Ada yang seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Tapi penghargaan itu bagus sih, tetapi ada buruknya juga. Kenapa? Karena seseorang akan melakukan sesuatu itu, taat terhadap disiplin itu, berarti dia termotivasi karena ada penghargaan, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sementara yang diharapkan dari kita itu adalah anak itu melakukan sesuatu atau mengikuti disiplin dirinya itu karena dia punya nilai universal tadi, yang memang dia punya nilai pribadi yang orangnya jujur, taat, kemudian penyayang gitu. Jadi
Yang paling bagus adalah menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri yang motivasi intrinsik, menghargai kebijakan nilai-nilai sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, sadar bahwa dia punya nilai kebajikan yang harus dia pegang teguh, harus dia lakukan, harus taat dengan itu, bukan karena sesuatu, bukan karena takut hukuman, bukan juga karena ingin dihargai atau dikasih penghargaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, kenapa gagal? Nah, ini saya sebutkan tadi. Bagus sih memberikan penghargaan, tapi itu dikonotasikan dengan kata gagal. Gagal membentuk disiplin diri anak. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu terdiri dari dua. Yang dua ini disebut dengan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang satu hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan. Ada posisi menang kalah sebenarnya, yang penghukum menang, yang dihukum kalah. Tetapi ada situasi yang menyakitkan di situ di antara yang menghukum sama yang dihukum. Si penghukum kalau dia sadar bahwa dia menyakiti orang, dia akan tertekan untuk beberapa waktu, pasti merasa bersalah. Kenapa tadi harus begini ya? Kenapa harus begitu? Harusnya kan nggak harus begitu tadi, gitu kan si pemberi hukuman. Tapi yang lebih menyakitkan lagi ke si terhukum, gitu. Yang merasakan terhukum itu akan lebih menyakitkan lagi, dan itu berkepanjangan, bukan selesai di saat ketika selesai penghukuman, enggak. Itu kan berkepanjangan terus. Bahkan seperti saya misalnya pernah kasus ini paling buruk dalam kehidupan saya sebagai seorang guru. Saya pernah menghukum anak zaman dulu, itu dia ingat seumur umur. Sampai satu saat ketika ketemu di Facebook, jadi di Facebook ketemu, oh iya masih ingat saya ya nak ya, iya bu, ibu kan dulu menjewer telinga saya, waduh, kan, gak enak banget kan diingatnya begitu. Itu berkepanjangan, jadi sakitnya itu berkepanjangan. Itu kalau hukuman, jadi itu termasuk identitas disiplin dengan identitas yang gagal, gitu ya. Lalu tidak nyaman, itu dia tadi tidak nyaman. Si penghukum itu, saya sendiri kalau saya menghukum jujur, saya tidak nyaman banget. Saya kan merasa kepikiran terus, gitu ya. Tapi entah kenapa saya sering di posisi ini, gitu loh. Saya sering banget di posisi ini sampai hari ini. Sampai bahkan saya sudah mempelajari modul ini pun saya masih sering di posisi ini. Itu padahal sebenarnya enggak. Ya, padahal sudah jelas tahu bahwa ini adalah posisi yang gagal sebenarnya pembentukan disiplin diri anak, gitu ya. Lalu murid akan takut. Murid tidak akan pernah terbuka kepada kita ketika kita melakukan hukuman. Mungkin sekalipun kita minta maaf, selamanya akan tersimpan di dalam hatinya. Itu adalah hukuman yang pernah kita berikan, seperti yang saya ceritakan tadi, ketemunya di Facebook. Tapi ingatnya ketika saya jewer tadi, gitu ya. Dan anak akan takut kepada kita, tidak akan pernah terbuka, gitu ya. Lalu hukuman itu sifatnya kan memaksa, artinya tidak ada kebebasan. Kita tidak memberi keleluasaan kepada anak itu. Kamu maunya diapain, gitu. Kamu maunya bagaimana? Kalau anak melakukan kesalahan, yang ada dia terpaksa menerima itu. Yang memaksa siapa? Ya si pemberi hukuman, gitu ya. Jadi tidak enak. Lalu murid akan menyembunyikan kesalahannya. Nah ini dia yang bahaya Bapak Ibu ya. Jadi sama halnya dengan anak kita di rumah. Kalau kita terbiasa memberi hukuman kepada anak kita, dia akan tertutup. Apapun yang dialami dia akan tertutup. Dia tidak akan pernah cerita ke kita apapun masalahnya, gitu ya. Sama dengan anak di sekolah. Lalu murid akan menjadi rendah diri, pasti. Kenapa? Apa-apa salah, apa-apa dihukum, biar bagaimanapun saya tetap akan dihukum, gitu. Kayak cerita kemarin, saya cerita sedikit dengan Agus CS, gitu ya. Saya merasa berdosa kemarin Pak Bung, terus saya menginterogasi dia seperti itu. Tapi memang itu kelakuannya sudah keterlaluan, gitu. Tapi kadang-kadang kita gerakannya di situ, gitu. Saya melihat dia posisi setelah selesai interogasi di ruang sini. Begitu masih jam olahraga, di lapangan dia merenung sendiri, merenung bersama temannya, gerombolannya gitu. Saya kasihan melihatnya. Dia merasa rendah diri. Mungkin ketika saya setelah menegur dia dan mencoba mengorek hatinya, itu saya bukan menghukum sih, jujur bukan menghukum. Saya mencoba menelisik hatinya. Kamu salah nggak sih sebenarnya? Gitu. Kamu maunya jadi bagaimana sih? Sekolah kayaknya sudah jenuh dengan kelakuanmu. Kamu maunya bagaimana? Gitu. Itu aja dia udah cukup membuat dia menjadi tampak seperti manusia yang paling rendah diri, yang biasanya dia percaya diri banget, gitu kan. Itu sudah cukup membuat si Agus itu merasa dia rendah diri. Dengan bengong di lapangan,
nggak tahu dia ngerubin apa, tapi yang lain pada olahraga dia bengong aja duduk di pinggir lapangan gitu. Itu sudah sedih kalau orang lihat anak seperti itu ya. Itu dari hukuman. Lalu penghargaan pun ternyata juga tidak efektif untuk membentuk karakter disiplin. Kenapa tidak efektif? Ternyata kalau kita biasakan memberikan penghargaan, jadi anak melakukan disiplin diri itu karena termotivasi hanya ingin mendapatkan penghargaan aja. Kalau tidak ada penghargaan dia tidak akan berusaha gitu ya. Lalu yang kedua, akan merusak hubungan kepada si pemberi penghargaan dengan si penerima penghargaan. Kenapa? Ketika misalnya si pemberi penghargaan tidak mampu lagi memberikan penghargaan atau berubah pikiran tidak mau lagi memberi penghargaan, jempolan misalnya, maka itu akan merusak hubungan antara si pemberi dengan si penerima. Gitu ya. Meskipun ada bagusnya, meskipun tidak 100% ini benar, tetapi ternyata itu tidak efektif untuk membentuk konsep identitas disiplin anak. Kemudian yang ketiga, lalu mematikan kreativitas. Oh, ternyata mematikan kreativitas. Gimana mematikan kreativitasnya? Nah, ketika tidak ada penghargaan, sama seperti tadi. Ketika tidak ada lagi penghargaan, jadi anak hanya berusaha ketika ada akan berkreasi, akan mengeluarkan kreativitasnya ketika mengharapkan penghargaan. Atau misalnya kita sudah memberi penghargaan, saya dengan begini aja saya sudah dapat penghargaan kok, ngapain lebih gitu kan? Jadi dia tidak akan menggali potensi dirinya untuk berkreativitas lagi, karena dengan begini aja saya sudah dapat penghargaan. Jadi tidak ada rasa untuk lebih lagi dari yang sudah dicapai saat itu gitu. Lalu menghukum dengan ranking. Di mana menghukumnya? Nah, ketika kita memberi ranking kepada penghargaan kepada yang peringkat tinggi, itu secara tidak langsung menghukum orang-orang yang tidak mencapai peringkat itu tadi. Yang tidak mencapai peringkat itu ternyata akan merasa dia rendah diri. Saya tidak mampu, saya tidak pernah dihargai, gitu ya. Itu pasti. Lalu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Seolah-olah kita yang paling berhak memberi dia penghargaan, gitu ya, sementara dia tidak menghargai dirinya sendiri, gitu. Lalu yang berikut, konsep identitas disiplin diri dengan identitas sukses. Nah, dua konsep disiplin ini dengan diidentifikasi dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya bagus sih, tetapi masih terbatas, penguatannya masih dalam jangka pendek, bukan berkelanjutan. Artinya ketika kita memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran seseorang, maka pembentukan karakternya hanya sampai di situ saja, tidak berkelanjutan. Karena konsekuensi yang kita sudah sepakati, misalnya nih, tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Kalau terlambat dalam masuk kelas, maka konsekuensinya adalah kita sepakat bahwa konsekuensinya adalah berdiri di depan kelas. Maka pembentukan karakter, udah paling sekedar berdiri di depan kelas, ngapain juga, gitu kan? Ikutin aja, ngapain, nggak capek-capek ini. Jadi cukup sampai di situ. Jadi tidak berkelanjutan, bukan dari dalam diri sendiri. Lalu perlu monitoring berkelanjutan, perlu pengawasan. Ketika kita sudah menyampaikan, kamu melakukan kesalahan loh hari ini, kamu tahu kan konsekuensinya gitu. Nah, kita harus pantau lagi, benar nggak dilakukan konsekuensi tadi, dan harus kita ikutin. Artinya di situ tidak ada kemandirian untuk melakukan konsekuensinya. Lalu ada stimulus, ada respon, harus ada perintah dulu dari kita. Kamu tahu kan kesalahanmu, kamu tahu kan konsekuensinya apa. Lalu ada jawaban, ya Bu, saya tahu. Gitu. Jadi bukan kesadaran dari dia sendiri bahwa dia melakukan kesalahan gitu. Harus kita ingatkan dulu. Lalu murid hanya menghormati peraturan, hanya sampai di situ aja, hanya sekedar menghormati peraturannya saja. Lalu yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya nih melakukan kesalahan, mestinya kan kalau orang salah, maaf dong, gitu kan, mestinya ada permintaan maaf. Ya, tetapi karena kita sudah mengasih tahu konsekuensinya dan kita menagih untuk melakukan, maka di saat itu dia tidak akan menyadari kesalahannya dan tidak ada kesempatan untuk merenungi kesalahannya. Tidak ada kesempatan, kita tidak memberi peluang untuk dia untuk merenungi pribadinya dia sendiri salah apa enggak gitu. Jadi ya udah, kalau saya salah, ntar konsekuensinya begini lagi, udah nggak apa-apa gitu. Bagus sih, tapi tidak efisien, gitu ya. Lalu yang paling bagus adalah restitusi. Ini saya baru dengar juga Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini. Apa itu restitusi? Nanti selanjutnya saya jelaskan. Nah, kalau
konsep identitas dengan restitusi itu, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya karena di dalam dirinya ada nilai-nilai universal. Tadi sudah ditanamkan, ada komitmen di dalam hatinya, ada keyakinan bahwa saya anak yang taat, anak yang disiplin, anak yang rajin, anak yang punya kasih sayang, anak yang pokoknya yang disiplin, yang punya nilai-nilai universal. Maka dia akan teguh dengan itu tanpa kita perintah, tanpa kita ingatkan. Itu namanya restitusi. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ini itu akan berkelanjutan meskipun misalnya pada saat suatu ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia memperbaikinya, nanti ke depan dia akan dengan kesadaran sendiri sampai kapanpun, kalau dia sudah punya komitmen di dalam dirinya, sampai kapanpun dia akan berusaha tetap memperbaikinya. Jadi tidak perlu diingatkan, tidak terbatas karena peraturan, tidak terbatas karena hukuman gitu. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan hanya sekedar menghormati peraturan, enggak, tapi dia menghormati dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri yang punya komitmen, yang punya nilai-nilai universal yang harus dia pegang teguh, yang harus dia taati dan harus turuti gitu. Lalu teori kontrol, dirinya mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak perlu ada stimulus, tidak perlu ada respon. Dirinya sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Lalu yang berikut, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, dari keempat teori konsep disiplin itu, yang paling bagus itu adalah restitusi. Selanjutnya kita akan lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tadi karakter yang universalnya sudah dia punya, nilai-nilai universal sudah dia punya, dia akan tetap berpegang teguh di situ dan dia akan kembali ke komunitasnya. Mungkin tadi ketika dia melakukan pelanggaran dia akan tersingkir, tapi dengan menyadari kesalahannya sendiri kemudian kembali memperbaikinya, dia akan kembali ke tempat, ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat gitu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Anak diarahkan dan dituntun untuk belajar dari kesalahannya sendiri, kemudian memperbaiki hubungan antara dirinya dengan orang lain di sekitarnya yang terdampak dari kesalahannya. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman kan paksaan, kalau restitusi itu tawaran. Kamu tahu nggak kalau kamu salah gitu? Tahu Bu, apa kesalahanmu ini? Kita kan punya keyakinan apa yang kamu langgar ini Bu gitu. Jadi lalu menurut kamu bagusnya bagaimana? Begitu kalau restitusi, bukan menjudge, bukan juga mengarahkan dia untuk untuk mengikuti aturan, bukan. Tapi kita mengarahkan dia itu untuk menyadari bahwa dia salah, ada komitmen yang dilanggar dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kamu kan anak yang patuh sebenarnya. Kamu sih sudah bagus hadir di sekolah, tetapi lebih bagus lagi kalau kamu tepat waktu, tidak telat gitu. Jadi bukan kamu kan telat, kamu tahu konsekuensinya kan? Atau lebih parah lagi penghukum, kalau menghukum itu kalimatnya gini, ayo kamu telat, berdiri di depan. Jadi kira-kira seperti itulah, perbedaan intonasinya pun berbeda, bahasa tubuhnya pun berbeda, perlakuannya pun berbeda gitu ya. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu. Kenapa kamu seperti itu? Kebutuhan dasar itu mungkin di antara 5 kebutuhan dasar mungkin ada salah satu tadi yang tidak terpenuhi, maka itu berpeluang untuk dia melakukan kesalahan. Contoh tadi misalnya dia terlambat masuk sekolah, terlambat datang ke sekolah, maka atau dia menjahili temannya. Ada rasa keterkungkungan, mungkin dia ingin bebas ketika belajar di sekolah, di dalam kelas mungkin sudah jenuh gitu, dia ingin bebas, maka dia melakukan pelanggaran, bisa jadi seperti itu. Lalu fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Fokus pada karakter anak itu, bukan pada tindakan yang dilakukan. Jangan fokus pastikan bahwa setiap orang pun bisa salah gitu. Jadi bukan kesalahan bukan sesuatu yang harus dipendam gitu. Jadi harus diungkapkan bahwa setiap orang juga bisa salah. Bukan kamu aja yang salah, tapi siapapun boleh salah. Artinya
bukan fokus di tindakan yang dilakukan. Artinya anak itu tidak difokuskan pada kesalahan yang dilakukan, tapi fokus pada karakternya. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi yang diciptakan atau yang diungkapkan oleh anak sendiri dan dilakukan sendiri oleh anaknya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut, contoh perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Contoh kasus di sini saya buat siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman itu guru akan menghukum dengan mengangkat bendera misalnya, atau depan kelas misalnya. Maka dalam posisi ini guru akan marah, terus muridnya akan menjadi takut. Dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau menulis sebanyak 3 kali lipat. Maka di sini guru tegas sih sebenarnya, tetapi siswa hanya sekedar menghargai peraturannya, tidak membentuk karakternya gitu. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya atau konsep dirinya, kemudian membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu di sini guru akan terbuka, siswa juga akan terbuka. Siswa menghormati dirinya dan orang lain, saling menghormati antara guru dengan murid. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai pengontrol disiplin anak itu antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Penghukum, kalimatnya akan seperti ini: patuhi aturan sekolah ya. Lalu kamu berdiri paling depan, awas kalau salah lagi. Itu kalau narasinya kalau si penghukum. Nah, di situ akan muncul memori yang negatif nantinya. Lalu si pembuat rasa bersalah, berapa kali saya harus beritahu kamu? Itu nadanya masih agak tinggi. Berapa kali saya harus kasih tahu? Kamu kan udah begini. Saya kecewa sama kamu gitu. Nah, itu si anak akan merasa sangat bersalah. Sama halnya dengan si Agus kemarin. Sekolah sudah tidak sanggup lagi, saya katakan. Itu si aku sudah merasa bersalah. Itu saya posisinya sebagai pembuat rasa bersalah terhadap si Agus. Kenapa saya posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Karena saya mengatakan sekolah kayaknya sudah nggak sanggup lagi dengan kelakuanmu. Gitu. Jadi dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib dong gitu. Buat guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah melanggar tata tertib, tapi lain kali jangan ya. Bagus sih. Tetapi kan itu hanya sebatas teman. Ketika misalnya saya sudah pensiun misalnya, nanti anak itu bagaimana? Tidak akan patuh lagi, tidak akan taat lagi, karena tidak ada lagi orang yang sebagai temannya gitu kan. Lalu pemantau itu konotasinya adalah hitung-hitungan. Dia menghitung kesalahanmu udah berapa hari ini. Jadi setiap itu sama halnya dengan kita memberi checklist atau bintang atau stiker kepada anak. Setiap kebaikan yang kamu lakukan hari ini, tempelkan stikermu, tempelkan cap tanganmu, tempelkan stikermu. Jadi menghitung kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan atau ketaatan yang sudah dilakukan. Tapi dia hanya melakukan itu hanya sekedar karena mengharapkan banyak stiker atau banyak centang bagus gitu ya, tapi bukan karena membentuk karakternya. Lalu yang paling bagus di antara kelima kontrol ini adalah manajer. Kita bertindak sebagai manajernya. Kalimatnya seperti ini kira-kira. Apakah kamu tahu kesalahanmu yang direstitusi tadi? Ya. Kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Oh ya tahu Bu. Kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Oh ya tahu Bu. Apa yang kamu langgar? Oh ya seperti ini Bu. Lalu kamu bagaimana? Gitu. Nah itu kita bertindak sebagai manajer. Di antara kita adalah sebagai kontrol penerapan. Kita adalah punya posisi sebagai pengontrol disiplin. Nah kita punya 5 ini. Kita ada di mana? Nah kalau saya jujur, saya lebih banyak sebagai si penghukum. Kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang sebagai si pemantau, kadang-kadang sebagai manajer. Tapi masih lebih besar porsi saya jauh sampai saat ini di posisi si penghukum. Jujur Bapak Ibu ya. Jadi yang bagus sebenarnya adalah kita adalah harusnya sebagai manajer. Itu yang paling ideal untuk memposisikan diri kita sebagai pengontrol disiplin diri anak. Kemudian ini salah satu contoh. Ini sebenarnya belum saya belajar ini, saya terapkan ini ke Henry di kelas. Dia ternyata dia banyak bolong PR-nya.
yang lain pada saat lain. Kenapa mau membuat hanya sedikit yang saya ambil karena baru ini, kalau ini setelah ada skenario. Ini sudah ada skenario. Kalau Henry tadi itu pure itu saya belum belajar restitusi, belum belajar ini. Tapi kalau dengan IFA ini dengan skenario, artinya IFA itu ini saya buat dengan skrip skenario yang sudah jadi, lalu ada dialog antara saya dengan IFA. Belajar ya. Drakor ya. Iya, itu kan. Anak ibu juga ada yang kayak gitu, anak gadis ibu juga begitu. Kadang melakukan malam, terus bangunnya kesiangan, bangunnya malas-malasan. Jadi tidur malam itu karena yang kita kasih makanan terutama untuk kebiasaan. Jadi nah, jadi karena kita pandu, kita tuntut untuk menyadari kesalahannya dan mengingatkan karakternya kembali. Anak itu kan anak yang patuh sebenarnya, anak yang taat gitu. Jadi tidak perlu dengan mengingatkan, tapi dia akan menyadari sendiri kesalahannya dan akan mengambil kebijakan sendiri untuk menyelesaikannya sendiri. Lalu kira-kira seperti itu posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu, dan itu salah satu praktik dari restitusi. Lalu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Peraturan sekolah kan ada, peraturan kelas kan ada. Lalu kenapa harus keyakinan? Nah, di sini ada dua pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kenapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan roda 2 atau bersepeda motor? Kira-kira karena apa? Apakah karena peraturan lalu lintas? Apakah karena ingin aman? Pasti keselamatan ya Bapak. Nah, keyakinannya adalah karena ingin selamat, bukan karena ada peraturan harus menggunakan helm untuk berkendara sepeda motor, bukan. Tapi karena kita yakin dari itulah nilai universal yang ada di dalam diri kita, bahwa kita yakin kita harus selamat, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena ada peraturannya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan sesering mungkin? Keyakinannya adalah supaya sehat, bukan karena ada peraturan dari pemerintah 3M. Saya sendiri nggak pakai masker. Kan nggak kalau ngomong lama-lama ya pakai masker ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sama halnya dengan di kelas. Banyak sih peraturan di dalam kelas, tetapi kalau tidak ada keyakinan, maka itu bisa cenderung anak taat karena ada peraturannya saja, bukan karena ada keyakinan di dalam dirinya. Nah, kemarin saya sudah praktekkan di 9F. Kebetulan ada tagihannya harus saya praktekkan membuat keyakinan kelas. Di 9F saya minjam kelasnya pemerintah, membuat keyakinan kelasnya. Nah, mereka saya pandu dulu untuk mengidentifikasi kira-kira kamu maunya peraturan seperti apa aja sih, tuliskan di kertas serit ya. Apa post-it? Di kertas post-it. Jadi masing-masing menuliskan, tempelkan. Lalu kita mengidentifikasi yang mana yang kira-kira yang bisa kita jadikan menjadi kalimat keyakinan. Itu kita kelompokkan menjadi 3 kata keyakinan. Kelas 9F itu kelas yang bersih, 9F kelas yang tertib, 9F kelas yang nyaman. Jadi seperti itu. Jadi mereka membuat keyakinan kelasnya itu dengan 3 kalimat itu yang dituntut harus dari mereka sendiri, jadi bukan dari saya. Itu dari mereka sendiri. Coba kalian identifikasi apa-apa misalnya yang kalian butuhkan supaya kelas itu enak, nyaman, tidak ada konotasi bahwa 9F itu yang negatif gitu. Jadi mereka mengidentifikasi, menuliskan sendiri, setelah ditempelkan di tembok, kemudian diidentifikasi, dikelompokkan menjadi
tiga keyakinan itu mereka sudah banyak di dalam kelas sekarang. Nah kita tinggal memantau nih sebenarnya bagaimana dengan keyakinan kelasnya, berjalan enggak gitu. Jadi karena mereka itu menuliskannya itu berdasarkan dari hati mereka sendiri, dari inspirasi mereka sendiri, bukan dari saya, bukan juga dari pemerintah, bukan dari guru, dari mereka sendiri. Maka ke depan yang kita tagih dari mereka adalah keyakinannya itu terhadap tiga kalimat keyakinan tadi gitu. Jadi hari ini saya melihat sudah cukup sih, sudah cukup kelasnya bersih, tertib. Nggak tahu hanya pelajaran saya, tapi saya ingatkan mereka tadi, jangan karena Bu Esma ya, ini kalian sudah membuat kalimat ini adalah dari kalian sendiri dan kalian harus komitmen seperti ini. Ibaratkan bahwa keyakinan kerasmu itu ibaratkan sebuah kepalan tangan, kamu di sini menggenggam sesuatu yang sangat mahal, yang tidak boleh goyah, yang tidak boleh kebuka tanganmu, meskipun apapun yang menggoyahkan tanganmu itu tidak boleh goyah gitu. Artinya karena itu ada dari dalam diri kalian sendiri, maka itu harus kalian pegang teguh. Nah ini kita tinggal memantau ke 9F. Nah kalau mau juga idealnya sih tata tertib, peraturan sekolah itu kita harus buat jadi keyakinan gitu. Jadi menjadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan setiap kelas menjadi keyakinan satu sekolah gitu. Jadi itu akan menjadi menyadarkan diri sendiri, oh saya kan punya prinsip seperti ini, saya kan punya keyakinan ini, saya malu kalau melanggar gitu. Jadi itu kan tumbuh sendiri dari dalam diri anak, karena keyakinan tadi itu dibuat oleh mereka sendiri. Nah ini dia prosesnya kemarin hari Senin kalau nggak salah ini, Senin kemarin kebetulan ada tagihan seperti ini. Kemudian saya juga sebenarnya terdorong membuat ini karena pagi pengumuman mereka juara 1 kebersihan, tapi ternyata pas saya masuk itu orangnya jorongnya minta ampun, belopotan. Nah harusnya saya membahas PH di situ, tapi karena dia seperti ada kesempatan gitu, jadi saya memanfaatkan peluang yang muncul dan ternyata mereka sangat antusias gitu. Adapun kasus si Agus kemarin itu sebenarnya ketahuan bahwa itu jauh sebelum ketahuan ke kita videonya kemarin. Ini prosesnya kemarin. Tertib, oke. Jadi 2 jam pelajaran hari Senin saya pekerjaan saya di sebelah F ini. Dan hasilnya ada, mudah-mudahan mereka komitmen dengan keyakinan yang mereka buat sendiri. Amin. Nah ini saat menyimpulkan membuat keyakinan kelasnya menjadi 3 kalimat. 9F kelas yang bersih, 9F kelas yang tertib, 9F kelas ternyaman. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan tidak boleh begini, hakmu adalah begini, kewajibanmu begini, dan seterusnya. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak seperti tadi, 9F kelas yang tertib, 9F kelas yang bersih. Jadi hanya seperti itu. Tapi dengan memegang kalimat itu terus-menerus dalam dirinya, membuat itu jadi komitmen, itu akan terpenuhi terus-menerus. Berupa pernyataan universal secara umum saja, jadi tidak secara khusus. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan ada kalimat kata-kata negatif. Lalu sedikit saja supaya mudah diingat, nggak usah kalimat panjang, kalimat simpel aja. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Lalu yang terakhir, semua warga kelas wajib dilibatkan saat penyusunannya supaya itu menjadi keyakinan bersama-sama, bukan keyakinan sebagian orang atau apalagi menjadi keyakinan gurunya. Karena kalau keyakinan gurunya, tentu anak tidak akan patuh, tidak akan menaati. Lalu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan strategi untuk menyelesaikan satu masalah. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, seperti tadi yang saya lakukan ke Iva. Iya sih, tahu. Tapi bukan kamu aja kok, anak ibu juga suka begitu kok, suka tidur malam gitu. Jadi artinya si Iva saya kembalikan ke posisinya, oh iya berarti bukan saya doang gitu ya. Lalu validasi tindakan yang salah.
Semua perilaku pasti punya alasan. Kenapa kamu seperti itu? Tidurnya larut, Bu. Lalu kenapa kamu tidurnya larut? Main HP gitu. Main HP belajar ya? Enggak, Bu. Oh, nonton Korea? Iya, kok Ibu tahu? Nah, gitu. Jadi dia akan mengingatkan sendiri kesalahannya. Lalu menanyakan keyakinannya, loh, ayo keyakinan mana yang kamu langgar? Gitu. Nah, dia akan kasih tahu, dan di situ dia akan menyadari. Kita tuntut dia untuk kembali ke untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, terakhir Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan isi atau tujuan pendidikan menurut standar pendidikan nasional. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi motivasi untuk kita untuk dapat melaksanakan disiplin positif di diri kita sendiri. Yang paling utama sejujurnya adalah untuk menerapkan posisi disiplin positif itu, yang paling utama adalah kita dulu yang menjadi contoh kepada anak-anak. Sebab kalau kita tidak menjadi contoh kepada anak-anak, tidak menjadi teladan, mustahil kita bisa membentuk karakter disiplin positif. Demikian Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya maupun sikap. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti presentasi saya. Semoga sekali lagi kita bisa lebih baik lagi untuk berikutnya. Saya kembalikan kepada Bu Umi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan paparan dari Bu Esma. Begitu banyak yang dijelaskan sehingga kita bisa mengambil yang terbaik. Insya Allah semoga Bu Esma sukses untuk di kemudian harinya. Nanti kita sampai di sini dulu karena tidak ada tanya jawab dan waktu sudah habis. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, demi menciptakan kelas yang ternyaman, bersih, rapi. Kirim aja, nggak usah dipegang. Terserah. Pakai nama boleh, nggak dua. Kalau kulitnya nggak di tengah ya, supaya enak bedakannya ya.
Jangan desak-desakan dong, jangan ngumpul banyak-banyak dong. Jangan rame-rame dong. Jangan ketinggian, susah bacanya Pak. Mungkin bisa dibantu satu orang lagi yang membacakan? Ya, siapa yang mau membantu? Yang baca yang kencang suaranya. Oke. Berarti apa tuh? Tertib. Yang lain dengarkan dulu, dia nggak kedengaran kebaca. Oke. Oke, jadi di mana itu? Di tertib, di bersih, di nyaman? Oke, di tertib deh. Kan kompak katanya kan? Oke, boleh ditertib deh. Oke, dibersih aja. Bersih, karena kalimat pertamanya bersih. Tertib, oke. Mana dong? Di mana dong? Nyaman kali di nyaman ya. Oke. Ditertib. Yap. Nyaman. Oke, lanjut. Oke, nyaman. Nyaman. Berarti bersih. Oke.
Tertib. Itu tulisan profesor tadi ya? Saya dari 9F yang paling bersih dan rapi. Nyaman. Oke. Terima kasih. Setelah seperti ini, maka ini kan kalimat-kalimat yang masih yang masih abstrak, seperti tadi menjadi kelas yang bersih dan rapi. Kemudian saya ingin kelas 9F menjadi yang terbaik dan dari yang terbaik. Oke. Itu mau saya ubah itu menjadi kalimat yang memotivasi. Misalnya, kan tadi kalimatnya di sini menjadi kelas yang bersih. Supaya itu lebih memotivasi, maka kalimatnya diubah menjadi kira-kira seperti ini. Ini namanya kita sebut dari keyakinan kelas ya. Keyakinan itu berarti saya yang bisa. Artinya kalau kalian sudah memiliki itu, maka kalian harus berkata itu dengan benar, dengan betul. Nggak boleh berubah. Oke? Apapun yang memancing, yang menggoda, sekalipun misalnya temanku dari 9G atau 9 yang lain menggoda kamu, jadi alih kamu karena pokoknya kita kamu bisa buat. Ini keyakinan juga. Kalau kita punya keyakinan, kita harus pegang teguh, kita harus simpan, tidak boleh berkhianat dengan keyakinan. Paham kan? Kalau kita sudah membuat ini menjadi kalimat-kalimat keyakinan, meyakinkan ya, maka kalian harus menjaga itu, buat itu menjadi komitmen kalian. Tidak boleh turun, boleh apapun. Oke? Menjadi kelas yang bersih dan rapi. Jadi kelas yang bersih dan rapi. Kalau kita ganti menjadi kalimat keyakinan, maka boleh kita ganti menjadi seperti ini. Sekarang saya adalah yang bersih. Maka ada yang memegang teguh keyakinan ini. Yakin. Terus saya ingin kelas saya menjadi pelopor bagi kelas lain. Pelopor itu berarti harus ada pelopor apa nih? Perhatian untuk kelas 7 untuk mengambil untuk apa namanya? Lanjutin. Kalimatnya apa yang bisa kamu pegang menjadi keyakinan yang sebenarnya bahwa kelas itu kalimatnya seperti apa? Kelas 9F adalah kelas yang tertib. Oke? 9F adalah kelas yang tertib. Sambil pegang tangan seperti ini, genggam kepala seperti ini. 9F adalah kelas yang tertib. Oke? Bukan nonjok. 9F Enak bawa.
di kelas, waktunya di kelas dengan baik, ketika belajar dengan baik, bercengkrama dengan yang baik, kalau tidak perlu, ya. Itu termasuk kelas sebenarnya adalah kelas yang produktif, ya. Dan aku tadi masih 9M, dan satu lagi untuk nyaman. Kalimatnya seperti apa? 9M adalah kelas ternyaman. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Jadi ibarat kata kalau kamu punya kepala ini, kalau orang buka dong, ini gimana apa di situ? Jangan mau. Oke? Jangan mau. Kalau ada orang yang mencoba menggoda kamu, meski dengan cara kekerasan sekalipun kamu diancam, tidak boleh tergoda. Tolong dicatat. Siapa sekretarisnya? Dicatat, kemudian ketik yang bagus, ini posternya, pajak ya. Berapa lama bisa? Lama kali seminggu, kalau bikin posternya sejam se-5 menit berapa? Nah, itu dia sudah terpajang ya. Oke? Oke. Yang ini aja yang 3 ini. Ini gimana, Bu? Yang itu nanti kita katakan dulu lagi. Supaya kamu ingat dulu. Kenapa? Hah? Seperti itu. Kalau di samping belakang nanti nggak ada yang lihat. Orang kan belum ke situ. Ya, ini kan komitmenmu. Di situ nggak bisa. Kan? Oke, udah sementara di sini aja dulu sambil nanti mencari tempat wadah yang untuk menceritakannya supaya ini menceritakannya bagus. Oke, oke, bisa? Oke, saya mau kamu ucapkan bareng-bareng. Mau ucapkan kalimat keyakinannya itu bersama-sama. 1, 2, 3. Saya adalah kelas yang bersih. F kelas yang tertib. Dan F kelas ternyaman. Terima kasih kalian sudah membuat komitmen, sudah membuat kalimat keyakinan kalian. Kita ikhtiar untuk menjaga dan melaksanakan. Oke? Yakin? Oke? Terima kasih. Hari ini cukup. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Keyakinan terlalu baik. Menjadi keyakinan yang paling kamu pegang setiap hari. Oke? Oke, cukup. Si, tolong kembalikan ini ke sini.
juga anak-anak suka jalan-jalan saat pergantian guru. Banyak yang ribut, dan juga banyak yang kurang nyaman berada di kelas sehingga mereka sering keluar kelas. Dan dengan adanya pembentukan keyakinan di kelas, saya berharap semua siswa di kelas tetap taat dengan keyakinan yang sudah kami buat, sehingga kami benar-benar bisa nyaman berada di kelas ataupun belajar di kelas. Dan juga saya berharap semua seluruh siswa di kelas 9F bisa mengerti dengan adanya pembentukan keyakinan di kelas. Dan juga saya berharap agar semua siswa bisa taat dengan pembentukan keyakinan di kelas sesuai dengan persetujuan oleh seluruh siswa di 9F, bisa mengerti mengenai dengan adanya pembentukan keyakinan di kelas, agar seluruh siswa di kelas 9F bisa tetap taat terhadap peraturan ataupun keyakinan yang sudah kami buat bersama, dan agar kami semua bisa nyaman berada di kelas dan belajar di kelas. Demikian testimoni dari saya untuk keyakinan kelas kami 9F SMP Negeri 59 Jakarta. Saya yakin kita semua pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Nugraha dari kelas 9F. Hari ini saya akan menyampaikan tentang tanggapan saya mengenai hasil dari pembentukan keyakinan kelas kemarin. Tanggapan saya mengenai hasil pembentukan keyakinan kelas kemarin adalah kelas saya menjadi lebih bersih, nyaman, dan tertib. Banyak siswa di kelas saya yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan kelas, ketertiban kelas, dan kenyamanan kelas. Walaupun masih ada siswa di kelas saya yang belum sadar akan hal itu. Banyak siswa di kelas saya yang sudah mulai menjaga kebersihan kelas. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di kolong meja, ikut melaksanakan piket, dan masih banyak lagi. Dan juga banyak siswa di kelas saya yang sudah tidak lagi membuat keributan, sehingga kelas saya menjadi nyaman untuk belajar. Sekarang kelas saya sudah tertib, bersih, dan nyaman. Sebelumnya kelas saya suka berantakan, siswanya tidak tertib, suka jalan-jalan saat pergantian guru, kurang nyaman, dan lain-lain. Saya berharap semoga semua siswa di kelas saya tetap taat dengan keyakinan yang telah kami buat, sehingga kami bisa nyaman untuk belajar. Demikian testimoni saya tentang keyakinan kelas kami 9F SMPN Negeri 59 Jakarta. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya yakin pasti kami bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menurut kamu, kamu sebaiknya menyelesaikan tugasmu karena terpaksa karena boleh semangatnya terus, atau karena kemauanmu sendiri untuk mendapat nilai? Hah? Yakin, swear. Terus bagaimana caranya? Kosong loh ini kan? Kosong. Kapan? Ya, kalau nggak tahu mah bisa aja tahun depan. Rabu kapan? Rabu besok. Yakin? Yakin? Ibu tulis di sini ya. Oke? Rabu. Kita kan ketemunya lagi hari Jumat ya. Oke, tapi Rabu kamu temuin ibu ya. Masih ada ya. Yakin?
bisa nggak kasih ulasannya? Saya bangun kesiangan lagi, Bu. Kesiangan? Ya, karena semalam saya tidur larut malam. Pasti kamu belajar ya? Enggak, saya main HP. Nonton drakor ya? Iya, itu Ibu tahu. Ya tau lah, dapat tempat juga sih. Soalnya anak ibu juga ada yang kayak gitu, anak gadis ibu juga begitu. Kadang nonton drakor nonton malam gitu. Besoknya bangunnya kesiangan. Kalau dibangunin malas-malasan. Jadi suka gitu deh. Nah, cuman ibu mau ngasih tahu Ipan nih. Tidur larut itu nggak baik untuk kesehatan, terutama untuk perempuan. Jadi kulitnya bisa kusam, kemudian jadi stamina tubuhnya juga jadi nggak bagus. Sedikit deh, makan jam, nggak mau jalan kan? Oke. Lalu kira-kira ibu masih ngulangin lagi nggak? Ya Allah, saya nggak akan mengulangi lagi dan nggak akan bangun siang lagi. Ibu tunggu ke depan nggak telat lagi ya, supaya nggak ketinggalan pelajaran lagi ya. Oke. Terima kasih Ibu. Ibu pasti bisa. Saya Henry 9C. Saya senang dengan cara mengasah hati saya supaya saya lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas, dan saya juga supaya agar bisa mengerjakan soal-soal dengan giat lagi dan tepat waktu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Aku Ipa Rasyada Karima dari kelas 9A. Saya merasa senang telah dimotivasi oleh Bu Esma. Saya berjanji besok tidak akan bangun siang lagi dan tidak akan tidur larut malam lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, Kepala SMA Negeri 59 Jakarta, di mana di sekolah ini rekan saya Bu Esmawati adalah calon guru penggerak. Tanggapan saya terhadap program guru penggerak, saya sangat mengapresiasi dan mendukung karena program ini dapat mendorong peningkatan kompetensi guru, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka. Berikutnya, sehubungan dengan diseminasi tentang budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Ibu Esmawati di sekolah, tanggapan saya, gagasan ini sangat menginspirasi sekaligus menjadi referensi tambahan bagi kami dan guru-guru di sekolah dalam rangka meningkatkan disiplin. Dan terakhir, harapan saya kepada Bu Esma selaku calon guru penggerak agar kreativitas, inovasi, serta semangat dalam meningkatkan kompetensi dan mutu pembelajaran di sekolah agar terus terjaga, dan ini tentu akan menginspirasi semua guru di sekolah. Demikian tanggapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Renoviansa, salah satu guru seni budaya di SMP Negeri 59 Jakarta, di mana di sekolah kami terdapat calon guru penggerak yang bernama Ibu Esmawati Siagian. Terkait guru penggerak, calon guru penggerak, saya menanggapi bahwa program tersebut adalah program yang sangat baik dan sangat menginspirasi bagi kita guru-guru di sekolah. Kemudian sehubungan dengan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Esmawati Siagian, di mana di sana sudah dijelaskan dan sudah diuraikan dan dicontohkan mengenai pembuatan keyakinan kelas,
kemudian bagaimana guru bisa memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menerapkan perilaku disiplin untuk peserta didik di sekolah, terutama di SMP 59 Jakarta. Kemudian harapan saya bagi guru penggerak, mudah-mudahan terus dapat berinovasi dan selalu berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga kedepannya calon guru penggerak menjadi guru yang menginspirasi bagi kita semua. Demikian pendapat dan testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.